Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsudin, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Fisika. Sebelumnya kami mohon maaf, video kami agak bermasalah sehingga wajah kami tidak tampak di layar. Nah, di sini kami ingin memaparkan atau menjelaskan media interaktif yang kami buat dengan menggunakan Macromedia Flash 8. Nah, adapun submenu yang terdapat pada layar ada 3. Yang pertama ada menu kompetensi, kedua menu materi, ketiga menu evaluasi. Nah, adapun prinsip-prinsip yang digunakan, yang pertama itu ada prinsip kesinambungan spasial. Nah, ketika dalam media itu mampu mengkombinasikan video dan kata-kata menjadi satu kesatuan yang harmonis. Yang kedua adalah prinsip kesinambungan waktu. Nah, orang akan belajar lebih baik ketika video dan gambar terkait disajikan secara bersamaan dibandingkan apabila disajikan secara bergantian. Kemudian yang ketiga, prinsip koherensi. Nah, hal-hal yang tidak diperlukan atau yang tidak relevan dengan materi itu tidak perlu ditampilkan. Kemudian prinsip sinyal, hal ini ditandai dengan penekanan warna pada tulisan impuls dan momentum. Nah, di sini ada sebuah video yang saya tampilkan di depan. Nah, ini merupakan sebuah mobil, ya, sebuah mobil yang menabrak sebuah tembok. Nah, ini memiliki hubungan dengan materi impuls yang ingin disajikan. Nah, tujuan dari apersepsi ini akan membantu guru untuk memastikan jika peserta didik itu sudah siap dalam menerima pembelajaran. Selain itu, sebagai strategi guru untuk menarik perhatian siswa. Kemudian kita masuk pada menu kompetensi. Nah, adapun kompetensi dasar, yakni mendeskripsikan momentum dan impuls serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan yang ingin dicapai, yang pertama itu siswa dapat menjelaskan pengertian impuls, kedua siswa dapat menjelaskan pengertian momentum, tiga siswa dapat menjelaskan hubungan impuls dan momentum, dan keempat menjelaskan hukum kekekalan momentum. Nah, kemudian kita masuk pada menu materi. Nah, yang pertama di sini kita akan menjelaskan tentang impuls. Nah, impuls merupakan suatu besaran yang erat hubungannya dengan tumbukan. Nah, seperti video sebelumnya tadi telah kami tampilkan tabrakan sebuah mobil yang menabrak sebuah tembok. Nah, itu salah satu contoh dari tumbukan. Nah, ketika sebuah mobil menghantam tembok, kita katakan tembok itu hancur karena gaya impuls dari mobil tersebut. Nah, sehingga dapat disimpulkan jika benda A ditumbuk oleh benda B, maka benda A mendapatkan gaya impuls dari benda B. Kemudian selanjutnya 10, 9. Di sini prinsip yang kami gunakan di sini adalah prinsip kesinambungan waktu, di mana gambar atau kata-kata itu disajikan secara bersamaan. Selain itu, kami juga menggunakan prinsip kesinambungan spasial ketika kita di dalam media mampu mengkombinasikan video dan kata-kata secara harmonis. Nah, untuk memahami lebih dalam konsep dari impuls, perhatikan video animasi berikut ini. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Momentum, konsep, dan impuls.
berikut adalah bola rugby. Sebuah gaya eksternal dikenakan pada bola, menyebabkan bola melambung ke kanan. Kali ini kita akan mempelajari transfer gaya pada bola ketika bersentuhan dengan gaya eksternal. Proses ini berlangsung dalam durasi yang sangat singkat. Dalam hal ini, anggap saja di permukaan bola rugby dipasang alat ukur gaya, sehingga kita bisa mengetahui besarnya gaya yang diterima oleh bola setiap detiknya. Jika digambar dalam sebuah grafik, bentuk kurva antara gaya dan waktu berbentuk mirip dengan lonceng. Ini merupakan grafik dari Yang dimaksud dengan gaya di sini adalah gaya yang diterima grafik oleh bola. FKT. Anggap saja di sana terdapat titik T1 dan T2. Sebelum T1, nilai gaya adalah 0. Artinya, gaya eksternal belum menyentuh bola. Grafik gaya terhadap Pada waktu. T1, nilai gaya masih 0. Namun kali ini, gaya eksternal dapat menyentuh bola. Setelah T1, nilai gaya menanjak dengan drastis hingga mencapai nilai tertentu. Saat ini, bola telah menerima gaya, namun masih belum bergerak. Biasanya, bola mengalami deformasi bentuk. Selanjutnya, nilai gaya turun drastis hingga mencapai 0. Saat ini, bola mulai bergerak namun masih bersentuhan dengan gaya eksternal. Bentuk deformasi sudah mulai berkurang. Pada saat T2, nilai gaya adalah 0. Saat ini, bola sudah meluncur ke kanan dan tidak bersentuhan dengan gaya eksternal sama sekali. Inilah yang menghubungkan antara grafik dan percobaan. Dari grafik FT ini, kita akan mengenal besaran impuls. Impuls adalah luas area yang dibatasi antara kurva dan sumbu T. Jika kurva ini memiliki persamaan FT, menggunakan kalkulus, nilai impuls bisa dihitung melalui persamaan I sama dengan integral FT dt dari T1 hingga T2. Untuk mempermudah perhitungan, kita dapat menggunakan gaya rata-rata atau F-bar, yaitu gaya rata-rata yang diterima oleh bola. Nilai ini adalah sama sepanjang T1 dan T2, sehingga luas areanya berbentuk persegi panjang. Nilai impuls menjadi I sama dengan F-bar dikali T2 minus T1. Inilah persamaan impuls yang sering kita gunakan nantinya. Persamaan impuls I adalah impuls, ini F-bar adalah gaya rata-rata yang diterima oleh bola. sama dengan perkalian antara gaya dan Itu adalah durasi gaya impulsif. waktu. Nah, itulah tadi video singkatnya tentang konsep dari impuls. Kemudian selanjutnya kita masuk pada 10, momentum. 9, Nah, 8, sebelumnya kami juga telah munculkan sebuah video tentang konsep dari impuls, begitupun dengan konsep dari momentum. Nah, untuk lebih mudah memahami, perhatikan video animasi berikut ini. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Suatu bola biliar bergerak dengan kecepatan V1. Berdasarkan tutorial sebelumnya, kita mengetahui bahwa bola ini memiliki energi kinetik sebesar setengah M V1 kuadrat. Pertanyaannya sekarang adalah, jika bola ini bertumbukan dengan bola lain, kemudian kedua bola ini bergerak dengan kecepatan masing-masing V1 aksen dan V2 aksen, bagaimana kita bisa menghitung nilai V1 aksen dan V2 aksen dari energi kinetiknya? Tentu energi kinetik tidak bisa digunakan dalam hal ini, karena energi kinetik merupakan besaran skalar, sedangkan kecepatan merupakan besaran vektor. Apalagi variasi dari gerakan setelah tumbukan sangat banyak. Oleh karena itu, diperkenalkan konsep momentum. Momentum merupakan besaran vektor, didefinisikan sebagai perkalian antara massa benda dengan kecepatannya.
atau P sama dengan mv, di mana P adalah vektor momentum, M adalah massa benda, V adalah vektor kecepatan. Nantinya, menggunakan konsep momentum dan energi kinetik, 10, Nah, itulah tadi video singkat. Nah, setelah kita menonton atau melihat video animasi tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa momentum merupakan besaran yang berhubungan dengan massa dan kecepatan suatu benda. Berarti, momentum adalah besaran vektor yang merupakan perkalian dari kecepatan dan massa dari suatu partikel atau benda. Nah, semakin besar sebuah benda, maka akan semakin besar pula momentumnya. Semakin cepat gerak sebuah benda, maka akan semakin besar pula momentumnya. Nah, seperti tadi dijelaskan bahwa momentum adalah besaran vektor yang searah dengan kecepatan suatu benda. Benda yang mempunyai kecepatan tinggi tetapi massanya kecil, maka akan memiliki kekuatan gerak yang sama dengan benda yang bermassa besar tapi kecepatannya rendah. Nah, sehingga tadi dapat dirumuskan V sama dengan massa kali dengan kecepatan. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk hubungan impuls dan momentum. Nah, impuls yang dikerjakan pada suatu benda, gaya impuls yang dikerjakan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum. Nah, secara matematisnya dapat dituliskan sama dengan I sama dengan delta P, di mana delta P ini adalah P akhir dikurang dengan P awal. Nah, tadi dirumuskan bahwa impuls sama dengan perkalian antara gaya dan waktu. Nah, selanjutnya P-nya ini momentum akhir, berarti massa kali V dikurang dengan kecepatan awalnya, massa dikali dengan kecepatan awal. Kemudian selanjutnya hukum kekekalan momentum. Nah, adapun bunyi dari hukum kekekalan momentum, jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda atau sistem, maka momentum awal sama dengan momentum akhir. Secara matematis dapat dituliskan P awal sama dengan P akhir. Nah, seperti gambar yang terlihat di layar, misal kita memiliki sebuah, anggaplah bola biliar, dengan melaju dengan kecepatan V1 dengan massa M1. Kemudian di sisi lain kita memiliki bola biliar yang memiliki massa yang berbeda dengan kelajuan V2. Nah, mereka bergerak untuk beda dua ke arah kiri, sedangkan bola merah itu bergerak ke arah kanan. Nah, kemudian mereka bertumbukan. Mereka akan saling memberikan impuls satu sama lain. Benda satu memberikan impuls ke benda dua, benda dua memberikan impuls ke benda satu. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Maka kedua benda ini akan saling menjauh satu sama lain, sehingga momentum mereka saling berjauhan, sehingga dituliskan atau di sini terlihat kecepatannya menjadi kecepatan setelah tumbukan atau V aksen 2. Begitupun dengan benda yang pertama memiliki kecepatan atau P aksen 1 atau kecepatan setelah tumbukan dengan massa yang masing-masing. Kemudian secara matematis rumusnya dapat dituliskan P awal sama dengan P akhir atau sama dengan massa 1 dikali P1 tambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 setelah bertumbukan ditambah dengan M2 kali kecepatan kedua setelah tumbukan. Nah, kemudian kita masuk pada evaluasi. Nah, sebelum kita masuki jawab soal, terlebih dahulu kita mengisi identitas diri kita. Misal nama siswa adalah Syamsuddin. Nah, kelas misalnya kelas 11. Nah, sebelum kita masuk, terlebih dahulu kita membaca petunjuk soal.
Ini soalnya terdiri dari 5 soal. Pilih satu jawaban yang dianggap benar. Klik jawaban dengan mengklik A, B, C, D, atau E. Jika Anda mengklik jawaban, secara otomatis Anda akan lanjut ke nomor soal berikutnya. Nah, setelah itu kita mulai memilih tombol mulai, mengklik tombol mulai. Nah, pada soal 1 di sini kita baca soalnya, kemudian kita menjawab. Misal kita menjawab jawaban A. Nah, kemudian soal nomor 2 kita baca, selanjutnya kita pilih pilihan A. Selanjutnya setelah kita baca, kemudian kita akan memilih pilihan misalnya D. Nah, kemudian selanjutnya pada nomor 4 kita memilih pilihan C. Kemudian untuk soal terakhir kita memilih soal D. Maka keterangannya akan terlihat di ini. Hasil yang diperoleh, hasil yang kamu peroleh adalah atas nama ini Syamsuddin, kelas 11, benar 5, salah 0, mendapatkan nilai 100. Maka keterangannya kerja yang bagus. Ya, mungkin cukup sekian presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.